السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in pada zaman dahulu mereka hendak berpisah satu sama lain, maka mereka akan membacakan satu surat dari surat-surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai nasihat kepada temannya. Satu surat yang pendek saja, akan tetapi menurut Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, apabila orang memahami surat ini dengan sebenar-benarnya kemudian mempraktekkan dalam kehidupannya, maka surat ini sudah cukup untuk menjadi bekal kesuksesan dunia akhirat, kebahagiaan dunia akhirat, kemuliaan dunia akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini juga sering kita dengar, sering juga kita baca, tapi terkadang kita lupa mengenai kandungan makna yang di dalamnya. Surat ini adalah surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa. Di dalam ayat yang pertama dalam surat yang mulia ini, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat masa, mengenang sejarah, belajar tentang sejarah. Dulu ada seorang yang begitu berkuasa,
begitu panjang umurnya, begitu banyak rakyatnya, begitu kuat persenjataannya, begitu sehat badannya, sampai dikatakan 400 tahun dia tidak pernah sakit sama sekali. Maka karena dia merasa sehat, merasa kuat, akhirnya dia mengaku menjadi sebagai Tuhan. Dia adalah Fir'aun laknatullah alaihi. Akan tetapi datang makhluk Allah yang namanya masa, menghabisi dia, menghabisi kerajaannya, menghabisi kekuasaannya, seakan-akan dia sampai tidak pernah tinggal di dunia. Dulu ada kerajaan yang namanya Persia, kekuasaannya hampir separuh dunia. Ada juga namanya kerajaan Romawi yang tidak kalah hebatnya, tapi tidak perlu diserang, tidak perlu dihancurkan, tidak perlu dibom. Datang makhluk Allah yang namanya waktu, menghabisi mereka. Ta'allam taghna bil ams, seakan-akan mereka tidak pernah tinggal di dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun 90-an pernah orang merasa di dunia negara adidaya adalah Uni Soviet. Ini negara terhebat, negara terkuat, negara superpower, yang paling ini, paling itu. Ternyata juga hilang ditelan oleh masa. Memang masa itu tidak tampak, waktu itu tidak kelihatan, tetapi waktu itu adalah makhluknya Allah yang Allah putuskan untuk menghabiskan semua makhluk-makhluk yang lainnya. Sekarang manusia mengatakan yang kuat Amerika, mungkin nanti ada yang mengatakan yang kuat Cina, mungkin nanti ada yang mengatakan yang kuat adalah organisasi-organisasi tersembunyi yang mengontrol dunia. Ada yang mengatakan yang kuat ini, yang kuat itu. Tapi orang yang paham tentang sejarah, dia akan mengatakan yang kuat bukan Amerika, yang kuat bukan Cina, yang kuat bukan Belanda, bukan Rusia. Yang kuat adalah yang memiliki dia, memiliki dunia dan segala isinya. Siapa hadirin? Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengingat masa lalu kita, akhirnya kita akan kenal dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita mengingat masa lalu kita, dulu kita ini tidak ada, kemudian sekarang ada kita, bukanlah karena kekuatan kita, bukanlah karena perencanaan kita, tapi adanya kita karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari demi hari, karena banyaknya kesibukan, manusia akhirnya lupa. Tiap hari yang dikatakan, ini rumah saya, ini mobil saya, ini sawah saya, ini kerajaan saya, dia lupa dia itu milik siapa. Kita semua milik Allah, kita ini tidak punya apa-apa. Ada yang mengatakan saya ini bondo nekat mawon, nekat juga nggak punya, karena kalau hati itu tidak dikuatkan oleh Allah sehingga bisa nekat, rame-rame pun akhirnya ketakutan. Kula niki modal dengkul mawon, dengkul juga tidak punya. Semua milik Allah, semua dalam kekuasaan Allah. La ilaha illallah.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat masa lalu, juga mengingat kepada masa depan, memikirkan masa depan kita. Manusia datang ke dunia 60 tahun, 70 tahun, kemudian mereka pergi dari dunia ini. 60 tahun, 70 tahun, kadang-kadang di bonus 80 tahun, 100 tahun, kemudian pergi. Sebenarnya manusia itu datang dari mana dan mau kemana? Kalau orang-orang ahli dunia, orang-orang yang tidak kenal dengan Sang Pencipta, maka dengan tenangnya mereka mengatakan, orang itu kalau pergi dari dunia sudah selesai. Qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimam'udin. Orang yang tinggal di dunia kalau sudah mati ya selesai, sudah tidak ada urusannya lagi. Maka kita katakan kepada orang-orang yang mengatakan seperti itu, yang ngatur dunia itu bukan kalian, yang ngatur dunia adalah Pencipta dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak berhak berkata apa-apa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengirimkan para nabi, para rasul yang semuanya menceritakan tentang program Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Program yang pertama, manusia didatangkan ke dunia ini dan manusia tidak bisa menolak. Program yang kedua, manusia disuruh hidup di dunia untuk diuji. Manusia juga tidak bisa menolak. Kemudian program yang ketiga, manusia akan diantarkan ke alam barzakh, dikeluarkan dari dunia untuk menunggu teman-temannya yang sedang diuji di dunia. Sebagaimana ketika Allah mengirimkan manusia ke dunia, manusia tidak bisa menolaknya. Maka ketika Allah ingin mengeluarkan manusia dari dunia, manusia siapapun namanya juga tidak akan bisa menolaknya. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Di mana kalian berada ketika Allah ingin mewafatkan kalian, ingin mengeluarkan kalian dari dunia, ya pasti akan keluar dari dunia. Dokter-dokter juga berangkat meninggalkan dunia, apoteker juga berangkat meninggalkan dunia, tabib-tabib berangkat meninggalkan dunia, raja-raja berangkat meninggalkan dunia, orang-orang yang antuan pun juga akan meninggalkan dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah keputusan Allah. Keputusan Allah tidak akan bisa ditolak oleh siapapun dengan cara apapun. Sebagaimana ketika Allah putuskan datang malam, maka tidak ada yang bisa menolak. Orang-orang di sawah mengatakan, ini kok cepat sekali malamnya, nyangkainya belum selesai. Malam tetap datang juga. Ketika pagi telah Allah putuskan datang, kalaupun ada orang yang malamnya begadang, tidak sempat tidur, ini masih ngantuk ini, jangan pagi dulu, tidak bisa. Begitu juga ketika maut sudah datang, walaupun orang mengatakan, sebentar dulu, ini belum siap amalannya ini, kok sudah mati saja, tidak akan ada yang bisa menolak. Kemudian manusia akan diletakkan di alam barzakh sana untuk menunggu teman-temannya yang sedang diuji. Dan alam barzakh ini sudah lebih ramai daripada alam dunia ini, karena yang di sana sudah banyak orang, mulai zamannya Nabi Adam sampai mbah-mbah kita yang baru wafat mungkin berapa tahun yang lalu, itu sudah nunggu di sana semua, nunggu kita yang sedang diuji di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berita dunia dengan berita alam kubur beda. Kalau di dunia beritanya fulan telah berangkat menuju akhirat, tapi kalau di alam kubur sana beritanya fulan baru datang ini, perlu diistiqbali. Kita tanya dulu apa yang terjadi di dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Maka kemudian setelah yang diuji habis, sudah tidak ada yang diuji lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan, sudah memastikan bahwa dunia akan kiamat, dunia akan hancur, bintang-bintang akan berguguran, matahari dan bulan akan bertabrakan, semuanya akan hancur. Setelah hancur semua, maka akan ada hari kehidupan yang kedua. Wa nufiha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh illa man syaa Allah thumma nufiha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Setelah mati semua manusia, tiupan sangkakala yang kedua, maka manusia bermunculan lagi seperti tanaman-tanaman yang bermunculan ketika musim hujan. Tanah-tanah yang gersang ketika sedang musim kemarau seakan-akan sudah tidak bisa hidup lagi. Tiba-tiba air datang, maka muncul rumput, muncul pohon, muncul sayuran, muncul buah-buahan. Begitu juga manusia, ketika tiupan sangkakala yang pertama sudah habis, tinggal tulang belulang, tiupan sangkakala yang kedua bangkit lagi, langsung nyambung lagi. Yang sudah tercerai-berai nyambung lagi, yang sudah dimakan ikan, dimakan harimau, yang tinggal sisa tulang pun akan kembali lagi bangkit untuk dihidupkan yang kedua kalinya. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan yang pertama tidaklah sama dengan kehidupan yang kedua. Kehidupan yang pertama adalah untuk diuji, kehidupan yang kedua adalah untuk menerima hasil ujian. Kehidupan yang pertama, badan kita ya badan kita seperti yang kita lihat hari-hari. Tapi kalau kehidupan kedua, kita akan bangkit dengan badan yang bentuknya sesuai dengan amal kita ketika di dunia. Orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iman yang kuat, wujuhum kal qamari lailatal badr, wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Semoga termasuk kita semua. Tapi sebaliknya, orang-orang yang tidak iman kepada Allah, kufur kepada Allah, akan Allah bangkitkan dengan wajah hitam legam seperti arang. Ketika orang-orang berjalan dengan kakinya, mereka berjalan dengan wajahnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang akan kita hadapi. Semua kita akan merasakan ini tanpa terkecuali. Orang yang mikir juga akan ketemu perkara ini, orang yang tidak mau mikir juga akan ketemu perkara ini. Orang yang hari-hari membicarakannya, dia akan ketemu dengan apa yang dia bicarakan. Orang yang tidak pernah membicarakannya pun akan ketemu dengan apa yang senantiasa dia lupakan. Orang-orang yang hari-hari persiapan untuk hari yang besar ini, maka di sana dia akan ketemu dengan hasil persiapannya. Tapi orang yang dablek, yang tidak mau mikir, masa bodoh dengan urusan akhiratnya, akankah akhirat juga, tapi dalam keadaan miskin papa, tidak punya apa-apa, masa depan hanya neraka. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Orang-orang yang di dunia gak pernah mikir akhirat, gak pernah mikir tentang perkara ini, gak pernah memikirkan tentang apa yang akan dihadapi, masa bodoh, cuek bebek, maka apa yang terjadi? Yang terjadi sampai sana, masa depannya tidak ada kecuali neraka. Apa yang dia usahakan hari-hari, dia perjuangkan semuanya, akhirnya sia-sia belaka. Orang zaman sekarang ngomongnya itu kayak penting-penting.
Ini urusan masa depan kita ini. Ini urusan hidup mati. Ini urusan makan atau tidak. Ini urusan harga diri, stabilitas nasional. Kayaknya itu penting. Padahal kalau dilihat sama orang akhirat nggak penting belas yang dia omongkan. Ini bukan urusan hidup mati ini, Pak. Ini urusan masuk surga atau masuk neraka. Ini urusan dapat ridha Allah atau tidak dapat ridha Allah. Kok malah ngelamun saja. La ilaha illallah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita hadapi ini perkara besar sekali, bukan perkara kecil. Memang manusia itu kecil, akan tetapi urusannya paling besar. Maka dikatakan selanjutnya, innal insan lafi khusr. Sungguh manusia semuanya dalam kerugian. Orang yang kaya rugi, orang yang miskin rugi, rakyatnya rugi, pejabatnya tambah rugi, orang yang rumahnya gubuk rugi, orang yang rumahnya istana tambah rugi lagi. Loh, kok bisa begitu? Iya, kalau orang itu punya gubuk mati, kehilangan gubuk. Kalau orang punya istana mati, berarti kehilangan istana, tambah rugi lagi. Maka matematikanya beda nih urusan akhirat nih. Tambah banyak duitnya, tambah rugi kalau tidak digunakan untuk ridha Allah. Orang punya 1 juta rugi, orang punya 1 juta triliun tambah rugi lagi. Karena yang punya 1 juta mati, kehilangan 1 juta. Kalau orang yang punya 1 juta triliun mati, kehilangan 1 juta triliun, tambah rugi lagi. Maka innal insan lafi khusr, semua manusia rugi. Bagaimana tidak rugi hadirin yang mulia? Hari-hari pikirannya dunia, tapi apa yang dipikirkan tambah hari tambah jauh dari dia. Hari-hari pengennya awet muda, tapi tambah lama tambah tua saja. Hari-hari itu pengen tambah lama tinggal di dunia, ternyata umurnya tambah hari tambah pendek saja. Rugi semua. Illalladzina amanu, yang tidak rugi yang pertama kali adalah orang yang iman. Kalau orang tidak punya iman, maka dia adalah orang yang rugi dengan serugi-ruginya. Khasirat dunya wal akhirah, khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Orang yang tidak iman kepada Allah, mereka rugi dengan serugi-ruginya. Mereka kehilangan keluarganya, bahkan mereka juga kehilangan dirinya. Maka ada yang tanya, bagaimana caranya kehilangan dirinya? Kalau kehilangan keluarganya masih masuk akal itu. Kalau kehilangan diri bagaimana maksudnya? Iya, memang dirinya ada, tapi adanya tidak berguna, karena ada hanya untuk disiksa untuk selama-lamanya. Makanya ada yang tidak ada gunanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak rugi adalah orang yang iman kepada Allah. Maka orang iman terus senyum terus, karena dia mendapatkan keuntungan yang tidak diberikan kepada siapapun kecuali kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bertemu dengan muridnya. Salah satu murid itu cemberut saja, kontak ngantuk, angkat lehernya itu nggak kuat, perlu ditopang pakai tangan. Meluruskan punggungnya nggak kuat, perlu ditopang sama tiang-tiang. Pokoknya itu seakan-akan hidupnya itu suram. Maka dia ditanya, Fulan, kenapa kamu ini kok suntuk terus? Sedangkan kamu ini dicintai oleh Allah, kok kamu suntuk terus? Maka muridnya kaget, saya dicintai Allah? Iya. Tahu dari mana Tuhan? Ya tahu, kalau Allah tidak cinta kepada kamu, Allah tidak akan memberikan iman kepada hati kamu. Maka kita ini diberi
macam-macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa ini, nggak boleh sampai cemberut, harus senyum terus. Salah sana hadirin. Nah, coba kita ini kalau disuruh macul di sawah, tapi dikasih tahu kamu kalau macul dari pagi sampai sore nanti saya kasih uang 100 juta. Oh itu walaupun panas, tuh macul tuh senyum terus, setiap cangkon 100 juta, 100 juta, 100 juta. Terus senyum. Bapak senyum terus, gimana nggak senyum 100 juta ya? Nah, ini sekarang kita ini semua diberi surga kok cemberut. Nah, ini namanya orang yang tidak berpikir tentang negeri akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang iman adalah orang yang tidak merugi. Iman yang benar kepada Allah, kenal kepada Allah. Karena orang kadang-kadang zaman sekarang itu merasa pinter. Saya ini sudah pinter. Virus-virus yang kecil-kecil tahu, mikroba yang kecil-kecil tahu. Iya, yang kecil-kecil Anda kenal, tapi yang maha besar malah tidak kenal. Nah, ini namanya kejahilan yang sempurna. Sistem-sistem dia ketahui, tapi yang menciptakan sistem tidak diketahui. Ini namanya orang yang jahil. Maka sejahil-jahilnya orang adalah orang yang tidak kenal kepada Allah. Sepinter-pinternya orang adalah orang yang kenal kepada Allah, walaupun nggak pernah sekolah. Kalau kenal kepada Allah itu pinter, walaupun sekolahnya sudah mentok, titelnya sudah seperti kereta api panjangnya kalau perlu. Tapi kalau nggak kenal kepada Allah, itu namanya orang jahil. Maka dikatakan dalam Al-Quran, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Orang-orang kafir mengatakan, kalau dulu kami mau mendengar, kalau dulu kami punya akal, tentu kami nggak akan masuk neraka jahanam. Karena nggak mau dengar dan nggak punya akal, maka akhirnya masuk neraka jahanam. Maka tanda-tanda orang itu mau masuk neraka dua: nggak mau dengar dan akalnya itu nggak digunakan. Maka kalau sampai kita ini nggak suka mendengar, bahaya itu. Jangan-jangan ahli neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah, iman kepada utusannya Allah, meyakini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik yang Allah berikan, yang Allah kirimkan kepada kita sebagai pimpinan yang bertanggung jawab kepada kita, dunia kita dan akhirat kita. Kalau pemimpin-pemimpin selain baginda Nabi, walaupun ngakunya mau bertanggung jawab, saya akan menjamin ini, menjamin itu, menjamin ini, menjamin itu di dunia saja dia sudah nggak bertanggung jawab, apalagi ketika di akhirat langsung nggak bertanggung jawab. Ittabarra'al ladina tubi'u minal ladina taba'u wara'ul adab wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika di akhirat sana, orang-orang yang dulu mimpin manusia bukan dengan cara ikut Allah, ikut arahan Allah, ikut perintah Allah, ikut arahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka tidak mau bertanggung jawab dengan bawahan-bawahannya, pengikut-pengikutnya. Maka sangat bodoh kalau kita taat kepada seseorang yang taatnya tidak menjamin keselamatan kita. Sangat bodoh kalau kita ini ikut seseorang yang ujung-ujungnya hanya mengajak kita ke dalam jurang neraka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini punya tanggung jawab kepada umat, tanggung jawab yang luar biasa.
ketika para nabi, para rasul mereka mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, mereka bergelantungan di atas, ya Allah, saya selamatkan diriku. Nabi Ibrahim sudah lupa dengan putranya Ismail, Nabi Musa sudah lupa dengan saudaranya Nabi Harun, Nabi Isa sudah lupa dengan ibunya Sayyidah Maryam al-Batul. Mereka memikirkan diri mereka sendiri. Nabi mengatakan, ana laha, ini bagianku, sayalah yang akan menyelamatkan umatku. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah kondisi yang begitu genting, neraka datang, ditarik oleh 70.000 malaikat mendekat ke padang mahsyar, yang mana dari jarak yang begitu jauh saja panasnya sudah bukan main, apalagi ketika neraka mendekat. Maka di tengah-tengah neraka mendekat kepada manusia di sana, orang-orang sudah ketakutan, semua saling injak satu sama lain. Maka datanglah Nabi mengatakan, hei neraka, baliklah ke tempat kamu. Maka neraka mengatakan, wahai Muhammad, saya ini memang diharamkan untuk menyentuh engkau, tapi tidak dengan orang-orang yang di belakangmu. Menyingkirlah dulu, wahai Muhammad, saya ingin mencari mangsa saya. Maka Nabi mengatakan, kembalilah, karena aku telah diperintahkan untuk menyuruhmu kembali oleh pencipta kamu. Coba siapa yang bisa mengusir neraka, hadirin? Semua kita nggak bisa mengusir neraka, teman kita nggak bisa mengusir neraka, ayah kita nggak bisa mengusir neraka, pimpinan kita nggak bisa mengusir neraka, saudara-saudara kita nggak bisa mengusir neraka. Yang bisa mengusir neraka hanya junjungan kita yang mulia, yang termulia, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi orang iman untuk mencintai beliau melebihi cintanya orang iman kepada diri mereka sendiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda orang itu imannya lurus, cintanya kepada baginda Nabi itu tulus. Kalau memang dia iman, maka mesti cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang baginda Nabi lah yang akan menyelamatkan dia dan bertanggung jawab tentang keselamatan dia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman yang lurus kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai beliau, mempraktekkan ajarannya, kemudian iman yang lurus kepada negeri akhirat, karena yakin bahwa kita akan segera ke sana walaupun sekarang belum bisa melihatnya. Walaupun sekarang belum bisa melihatnya, tapi kita harus percaya. Maka ada seorang ulama, pagi-pagi beliau ngajar kepada murid-muridnya. Ketika ngaji, beliau sampaikan, saya tadi malam sudah lihat surga, lihat neraka. Maka muridnya kaget, Syekh, masih hidup kok bisa melihat surga dan neraka, itu bagaimana caranya, Syekh? Maka beliau mengatakan, Nabi sudah melihat surga, melihat neraka. Apa yang dilihat oleh Nabi lebih saya percaya daripada melihat dengan mata kepala saya sendiri. Karena kalau mata kepala saya ini, Masya Allah, banyak nyelewengnya. Nanti kena minus, kena plus, katarak, dan sebagainya, glukoma, sualah semua. Nggak perlu ada apa-apa itu loh, suruh buka itu berat, merah tidur saja. Disindir pun nggak paham. Lah sedang tidur kok disindir, ya salah sebenarnya yang nyindir itu. Bagaimana itu? Yang salah yang menyindir apa yang disindir, nggak paham juga saya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita harus percaya akhirat walaupun kita tidak pernah melihatnya. Kayak banyak orang di sini mungkin belum pernah lihat Surabaya, tapi ya semua percaya kalau Surabaya itu ada. Coba kalau tiba-tiba anak kita ngomong, Pak, saya nggak percaya ada Surabaya.
nggak percaya ada Amerika, belum pernah lihat kok. Maka bapaknya langsung sedih, Masya Allah, anak kita sakit sekarang ini. Sakit bagaimana? Nggak percaya katanya ada Amerika, nggak percaya katanya di Surabaya, sakit ini, perlu dibawa ke Solo ini. Orang nggak percaya Surabaya itu dianggap sakit. Kalau orang nggak percaya ada akhirat, lebih sakit lagi. Tapi bukan dibawa ke rumah sakit Solo, dibawa ke rumah sakit namanya Masjid 4 bulan. Salah sana hadirin. Itu obatnya begitu, biar penglihatannya jadi jernih kembali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah syaratnya orang itu sukses, setelah imannya lurus, wa amilus sholihat, amalnya sesuai dengan imannya. Iman kepada Allah, taat kepada Allah, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai beliau dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau dengan niat mengamalkan sunnah. Karena kalau mengamalkan sunnah tanpa niat mengamalkan, itu ya nggak ada nilainya, ataupun ada itu sedikit sekali. Kita semua pakai peci, iya sudah, tapi kadang-kadang pakai pecinya itu belum niat. Akhirnya efeknya itu kecil. Tapi kalau kita itu pakai peci niat pengen ngikuti sunnah Nabi, itu baru peci dipasang ke kepala itu langsung otaknya itu jernih, dengarkan bayan nggak pernah ngantuk. Nanti kalau baca Quran tuh mulai, kalau lihat TV langsung tidur seketika. Saya nggak punya TV Ustaz, TV-nya di kantong saja. Seperti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau masih kecil, diajak oleh teman-temannya untuk melihat acara perkawinan. Karena acara perkawinan zaman dulu banyak sekali kemungkaran. Begitu acaranya mau mulai, Nabi itu langsung tertidur seketika. Bangun-bangun sudah matahari terbit. Ini kalau orang bener begitu. Kalau ada buruk-buruk itu langsung tidur seketika. Kalau ada baik-baik itu melek seketika. Ini kalau kebalik bagaimana itu? Kalau ada baik langsung Bismillahirrahmanirrahim ya wa mut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita amalkan sunnah, bukan hanya sekedar mengamalkan, tapi bagaimana rasakan untuk mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus niat itu diperbaharui lagi. Kita mau menggunakan siwak, diambil, ingat ini untuk ikut baginda Nabi. Makan dengan tangan kanan, ingat ini ngikut baginda Nabi. Baca bismillah, ingat dengan untuk ikut baginda Nabi. Kemudian setelah makan baca doa, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Maka habis makan semua dosanya rontok semua, tidak tersisa. Maka kadang-kadang ulama tahun dahulu itu kalau ada santrinya yang nakal, santrinya yang beling, itu nggak usah dinasihati panjang-panjang, ini diajak makan. Tapi makan dengan cara sunnah ini susah dinasihati karena kebanyakan dosa. Ini kalaupun dinasihati sama saja, gini, saya rontokkan dosanya, diajak makan cara sunnah. Makan bismillah dengan cara yang benar, makanannya yang halal, selesai makan langsung kuat untuk ibadah. Nah, ini kadang-kadang kita mau makan tangan kiri sambil berdiri ngerasani orang lagi, Masya Allah, wong piye jadi kita niki, ini tiang pripun kita niki jadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mengamalkan sunnah dengan niat mengamalkan sunnah, inilah yang perlu kita praktekkan. Kita mungkin sudah memelihara jenggot, tapi kadang-kadang ya pantes-pantesan masuk kartun batang ulang jenggot itu hilang. Akhirnya kadang-kadang yang buatan pantes kayak itu pahala bisa. Maka kita ini amalkan sunnah, niatkan ikut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya kita bisa menghidupkan kebaikan 24 jam. Tapi kalau orang itu kok ngamalkan sunnahnya nggak ikut baginda Nabi, itu ada tanda-tandanya itu. Tanda-tandanya amalannya itu dipilih-pilih. Yang cocok dikerjakan,
yang nggak cocok ditinggalkan. Ini namanya bukan mengamalkan sunnah, ngikuti nafsunya, tertipu oleh syaitan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Iman dan amal soleh belum cukup. Wa tawasau bil haq, dan harus saling mengajak untuk mengamalkan kebaikan. Saling nasihat menasihati untuk mengamalkan kebaikan. Jadi orang itu tidak cukup, pokoknya saya sudah sholat ya sudah, saya sudah puasa ya sudah, saya sudah haji sudah, cukup. Tidak cukup seperti itu. Kalau kita belum mengajak teman-teman kita, belum memberi nasihat kepada teman-teman kita, berarti kita ini masih rugi dan masih disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam satu hadis, Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada satu kaum. Kemudian malaikat sebelum menurunkan azab berkata kepada Allah, ya Allah, di dalam kampung itu ada orang yang soleh, lam ya'sika tarfat ain, tidak pernah maksiat kepada engkau walaupun sekelip mata saja. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bihidba, siksa itu turunkanlah pertama kali kepada orang yang soleh itu. Apa sebabnya ya Allah? Maka Allah berfirman, li'annahu lam yatama'ar wajhuhu biyaqad, karena orang tadi memang soleh tapi wajahnya tidak pernah memerah karena ada orang-orang yang tidak mengamalkan perintahku. Dia tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, maka turunkanlah azab pertama kali kepada dia. Maka kalau orang itu belum dakwah, belum selamat. Wa idza qalat ummatun minhum lima ta'iduna qawman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbihim wa la'allahum yarji'un falamma nasu ma dzukkiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su'. Di kampung Ilya ya, kalau nggak salah namanya Ilya, itu yang tinggal di samping pantai. Mereka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja pada hari Sabtu. Maka padahal kalau hari Sabtu itu ikan-ikan tuh banyak, kalau hari lain ikan-ikan nggak datang, sebagai ujian bagi mereka. Maka akhirnya mereka hari Sabtu memang tidak bekerja, tapi hari Jumat sudah pasang jaring, nanti diambil hari Ahad. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Orang-orang itu sebagian ada orang yang mau dakwah, diingatkan, nggak boleh itu, diharamkan oleh Allah, nggak boleh itu, diharamkan oleh Allah. Akhirnya orang-orang yang dakwah itu menyingkir, meninggalkan orang-orang yang buruk itu. Maka pagi-pagi besoknya semua orang tadi dirubah oleh Allah, sebagian dari kera, sebagian jadi khinzir atau babi. Yang selamat siapa? Yang selamat hanya orang yang mau mengingatkan temannya untuk tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ini belum mengingatkan teman kita, belum mengingatkan saudara kita, belum mengingatkan tetangga kita, ini belum selamat kita, ini nggak cukup. Hanya memikirkan diri kita nggak cukup, karena di antara perintah Allah kepada kita, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita juga diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Maka sebaik apapun kita, kalau belum amar ma'ruf nahi 'anil munkar, masih ada yang kurang dari amalan kita. Insyaallah semuanya hadirin. Mungkin kalau amar ma'ruf nahi munkar di rumah mungkin agak berat. Ya, kita harus keluar di jalan Allah 4 bulan, 40 hari, biar latihan amar ma'ruf nahi anil munkar, latihan dakwah. Insyaallah saudara hadirin. Jangan keluarnya tahun 90 sampai sekarang udah gak pernah keluar lagi. Keluar 3 hari, libur 30 tahun. Bukan begitu. Kita ini harus terus berjuang.
sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diberi wahyu oleh Allah untuk berjuang, apa yang beliau katakan? La rahata ba'dal yaum. Sudah mulai habis ini sudah tidak ada istirahat lagi, waktunya berjuang tanpa henti. Maka sempat setelah Islam itu mulai menang, mulai banyak pasukannya, banyak pengikutnya, sebagian orang Ansor saling berkata satu sama lain, ini Islam sudah menang, kita sudah banyak berjuang, alangkah bagusnya kalau tahun ini istirahat dulu, persiapan untuk berjuang lagi tahun depan. Perbaiki dulu sawahnya, perbaiki dulu kebunnya untuk bekal keluar kalau bahasa Arab. Maka baru ngomong begitu langsung turun ayat, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wahai orang-orang Ansor, berjuanglah di jalan Allah, jangan kalian hancurkan diri kalian sendiri. Artinya kalau kita tidak mau berjuang, kita menghancurkan diri kita sendiri dan keluarga kita dan masyarakat kita dan kampung kita dan orang di seluruh dunia. Ada orang kalau mengatakan saya ini persiapan dulu, istirahat dulu, sudah habis keluar, ini namanya mau menghancurkan dirinya sendiri, mau menghancurkan diri sendiri. Coba kalau ada PNS diangkat setahun saja, kira-kira seneng nggak PNS-nya itu? Masa kerja kok setahun saja, kerja itu seumur hidup, pensiun dini ya nggak mau. Tapi kadang-kadang pekerja dakwah sekali berangkat cuti selama-lamanya. Ini namanya kurang mikir akhirat. Maka bagaimana dari majelis kita ini, kebetulan juga banyak santri-santri yang mau keluar, kita keluar semua insya Allah. Hadirin, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tawasau bil haq, bukan hanya tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling ingat mengingatkan untuk menyadarkan diri dalam mengamalkan agama. Memang amal agama itu capek, tapi di balik capeknya ada surga yang akan menghilangkan semua capek kita. Maka ketika ahli surga mereka masuk surga, apa yang mereka berkata pertama kalinya? Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur, alladzi ahallana daral muqamati min qablih la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub. Ketika mereka masuk pintu surga, melihat surga dan segala isinya yang indah-indah, maka mereka mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesusahan dari kami, menempatkan kami di tempat yang gak ada capeknya lagi untuk selama-lamanya. Dan juga ahli surga itu mau capek ketika di dunia. Orang itu kalau nggak mau capek di dunia ya tambah capek lagi. Saya gak diem saja, nanti diem itu lama-lama capek juga. Saya gak tidur saja, tidur juga lama-lama capek juga. Saya gak nganggur saja, lama-lama nganggur tuh capek juga. Capek dengan penganggurannya. Yang pekerja capek dengan kerjaannya, yang pengangguran capek dengan nganggurnya. Memang dunia itu tempatnya capek. Kalau nggak mau capek harus surga dulu. Makanya kita harus mewasiati kepada orang lain dan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita ini harus siap untuk bercapek-capek asal dapat ridha Allah. Insyaallah subhanallahi. Makanya diri kita sendiri harus kita nasihati, karena kalau nasihati orang lain kadang-kadang ngamuk. Kalau orang lain enggak sabar, Mbak, dikuat-kuat, weh, kamu nggak tahu sih lo capek, sok-sok ngerasihati orang tua. Itu kalau yang ngomongin orang lain. Makanya kita nasihati juga diri kita. Seperti Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri termasuk ulama besar dan wali besar. Beliau ini kalau pagi itu ngajar
mulai terbit matahari ngajar sampai tenggelamnya matahari, mulai pagi jam 6 sampai sore ngajar terus. Diikat kakinya itu pakai alat ikat itu yang biasa zaman sekarang ada itu. Maka begitu dah sore hari sudah Allah, dilepas ikatannya, kemudian beliau bersenandung, ma darran kana fil firdausi maskanu ma massahu qablu min bu'sin wa iqtari tarahu yamshi khaifan wajilan ilal masajidi fi dullin baina aqmari. Seakan-akan beliau mengatakan, ngaji memang capek, tapi kalau masuk surga ya capek itu nggak terasa. Bayan memang capek, tapi kalau akhirnya bayannya menjadikan masuk surga ya nggak apa-apa. 4 bulan memang lama, tapi di surga itu selama-lamanya. Jadi harus bisa kita menasihati diri kita itu, dikuat-kuatkan, disabar-sabarkan. Lebih baik sabar 4 bulan sengsara waktu keluar mungkin, tapi itu lebih baik daripada harus sabar di neraka yang sudah nggak ada nilainya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu juga cara mengajari sahabatnya. Ketika beliau melihat Sayyidina Ammar bin Yasir dan ayahnya Sayyidina Yasir dan ibunya Sayyidah Sumayyah disiksa habis-habisan oleh orang-orang Quraisy, maka beliau lewat mengatakan, sabran ya ala Yasir, sabar-sabarkanlah diri kalian dalam menghadapi siksaan ini wahai ahli Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, karena sebentar lagi tempat pertemuan kalian adalah surga. Jadi akhirnya walaupun disiksa itu nggak terasa, karena gambarnya itu sudah gambar surga. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah kita itu harus meniru orang-orang yang terdahulu. Jangan kemudian kalau diceritain ini cerita Nabi, nah, saya bukan Nabi kok. Kalau diceritain ceritanya para wali, nah, saya bukan wali, saya cuma wali murid. Nah, diceritakan ceritanya para sahabat, oh, saya bukan sahabat. Tuh jangan begitu. Para nabi, para wali, para sahabat, mereka butuh ridha Allah. Kita pun juga butuh ridha Allah. Para nabi, para rasul, para sahabat, para wali, mereka butuh untuk masuk surga. Kita pun juga butuh untuk masuk surga. Jangan sampai jual mahal dengan surga, karena surga itu perkara mahal. Kalau kita jual mahal sama teman, nggak penting saya ikut kamu, nggak apa-apa, cuma teman, masih banyak yang lain. Tapi nggak penting masuk surga, neraka juga nggak apa-apa. Oh, nggak bisa begitu. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini urusan agama, ini urusan serius. Urusannya bukan mau, nggak mau. Mau ya begitu, nggak mau ya begitu. Mau taat surga, nggak mau taat neraka, nggak ada kata ketiga. Maka jangan kemudian kita ini ngeluh, saya ini kalau mengamalkan agama ya sebenarnya mau saja, tapi temannya nggak ada, ya bagaimana? Nggak ada temannya, kalau di surga ya enak, Pak, rame-rame, kalau di neraka tetap nggak enak. Maka itu yang perlu kita pikirkan, karena yang kita hadapi ini urusannya urusan besar. Maka jangan sampai menghadapi urusan besar dengan keseriusan yang kecil. Insyaallah sana hadirin. Maka untuk pentingnya perkara ini, yang niat keluar silakan Pak ke depan. Monggo. Mari pertama kali taskil 4 bulan kerja, silakan. Jamaah yang akan berangkat Pak, Masya Allah, jamaah satu jamaah akan berangkat ke Rusia, silakan berdiri. Mari Pak, ke Rusia. Keberkahan jamaah dari jurusan santri ini, Masya Allah, nanti akan diantarkan satu jamaah ke Rusia dan 3 jamaah ke Turki, silakan. Mari Pak, mari Pak. Mari Pak, yang ke Rusia, yang ke Turki silakan Pak. Mari. Masya Allah, mari. Untuk menyemangatkan yang lain walaupun sudah daftar Pak, ke depan dulu Pak. Bismillah. Ini memang jamaahnya ada betulan ini, bukan hanya namanya. Mari satarman, nggih, Masya Allah, nggih. Masya Allah. Nggih, yang tua-tua sudah berangkat juga, mau berangkat ke Rusia. Umur baru 86 tahun akan berangkat ke Rusia. Allah. Mari Pak, mari. Monggo, Pak Gofar, sana. Mari, Masya Allah. Mari yang mau keluar Pak, silakan berdiri Pak, ke depan. Mari Pak, negeri jauh. Jamaah negeri jauh.
Niat dulu. Terlebih lagi yang sudah terbentuk jamaahnya. Mari, Masya Allah. Menyemangatkan yang lain. Dan yang baru niat boleh juga daftar sekarang. Nanti berangkatnya dipermusyawarahkan, disiapkan. Mari Pak. Pasir Negeri Jauh sebelah utara, silakan. Negeri Jauh dulu, Negeri Jauh. Mari Pak, yang lama niat. Jamaah dari Al-Huda Pak, mari. Ah, Masya Allah. Jamaah Negeri Jauh dari Al-Huda. Mari Pak, Jamaah Negeri Jauh dari Al-Huda. Jamaah Negeri Jauh dari Al-Huda Pak, silakan ke depan Pak. Masya Allah. Mari Pak. Dari Al-Hasan, dari luar daerah, dari Pare-Pare, silakan. Dari Pare-Pare mau ke mana? Mau pergi. Silakan dari Pare-Pare Pak, mari. Bismillah. Mari Pak, mari. Secepatnya ini akan diberangkatkan 4 jamaah, 3 jamaah Turki dan 1 jamaah ke Rusia. Masih ada kesempatan nambah nama baru lagi jamaah sekalian. Belum terlambat untuk bergabung dengan 4 jamaah yang sekarang sudah tinggal persiapan. Mari. Mari Pak, Masya Allah. Bismillah. Mari Pak, yang niat ke Turki, tempatnya pejuang-pejuang terdahulu. Di sana Masya Allah macam-macam kebaikan ada di sana. 600 tahun memimpin umat Islam orang Turki. Bismillah, mari Pak. Jamaah Rusia juga, ini baru pertama kali nanti jamaah dari Temoro berangkat ke Rusia. Bekas jajahan Uni Soviet yang tadi dikatakan negara besar. Ya. Sekarang berkeping-keping dan menunggu kedatangan jamaah Temoro. Masya Allah. Mari. Yang niat, Bismillah. Mari Pak, jamaah Rusia. Yang mau keluar IPB Pak, Bismillah. Walaupun belum dibuka, niat dulu. Ya, niat dulu, IPB niat dulu. Berangkatnya nanti dimusyawarahkan. Niat dulu. Niat tidak dihitung. Bismillah. Ya, niat dulu. Boleh. Sambil ngurus untuk paspornya dan seterusnya. Niat dulu nggak apa-apa, berangkatnya dimusyawarahkan. Ya, berangkat dimusyawarahkan. Dari halaqah mungkin yang niat, zon silakan berdiri Pak. Dalam negeri 4 bulan, Bismillah. 4 bulan dalam negeri. 4 bulan 40 hari, silah. Khususnya untuk orang kampung yang akan menyertai jamaah santri, boleh berdiri insyaAllah. Jamaah kampung, ada banyak, 20 jamaah. 20 jamaah dari kampung, berdiri Pak, Bismillah. Dari Al-Aqah, boleh daftar Pak, menyemangatkan yang lain. Berdiri ke depan Pak, Bismillah. 20 jamaah yang sudah terbentuk Pak, silakan. Mari Pak. Masya Allah, orang-orang kampung sangat bagus, bisa 40 hari bersama santri, belajar fikih, belajar amali, belajar fardu ain. Begitu pula nanti santri ustadz belajar amal makomi dengan orang kampung. Masya Allah. Mari saling melengkapi, mari. Bismillah. Mari. Orang kampung. Orang-orang kampung yang mau keluar 20 jamaah silakan ke depan Pak. Al-Aqah 4 bulan 40 hari. Banyak 40 hari silakan. Masturat Pak, yang mau keluar masturat silakan. Bismillah. Masturat 15 hari, 10 hari, 3 hari, data dari Al-Aqah silakan berdiri ke sebelah silakan. Baik Pak. Masturat. Kurang lebihnya minta maaf. Ini bisa takror 22, 33 dulu, yang baik-baik bisa diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.